Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Tribuner sekalian, para pemirsa Mutiara Islam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa juga, mari kita perbanyak salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat selalu. Begitu juga para tribuner sekalian, semoga senantiasa di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Mutiara Islam, para tribuner sekalian yang saya muliakan, hari ini kita akan membincangkan satu tema yang mana ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tribuner sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai ilustrasi sebelum kita mulai pada inti pembahasan, coba kita perhatikan apabila kita membeli obat-obatan di apotek, kita akan menemukan setiap kita membuka bungkus daripada obat tersebut, kita akan menemukan adanya kertas berisi panduan instruksi tentang cara penggunaan, siapa yang boleh menggunakannya, kemudian berapa lama obat ini bisa bertahan sampai dia datang masa kadaluarsanya. Itu semua ada di dalam setiap obat yang kita beli. Dan kita tahu bahwa adanya buku instruksi ini bukan sekadar formalitas, tapi si pembuat obat, apotekernya, dan juga orang-orang yang terlibat dan berwenang dalam mengeluarkan obat tersebut, mereka tahu bahwa benda ini punya panduan dan petunjuk yang harus ditaati untuk orang yang mengkonsumsinya mendapatkan manfaat. Sehingga orang yang menggunakan obat tersebut tidak sesuai dengan instruksinya, tidak sesuai dengan dosisnya, atau bahkan digunakan setelah batas daripada masa kadaluarsanya, tentu ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengkonsumsi obat tersebut. Nah, para tribuner sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu, dari ilustrasi ini, taulah kita bahwa petunjuk atau instruksi yang diberikan itu adalah untuk kebaikan hambanya. Dan tentu, obat tersebut baru akan mendatangkan manfaat dan kebaikan apabila digunakan sesuai dengan petunjuk ataupun instruksi yang terdapat di dalam kertas panduan tersebut. Nah, dari ilustrasi ini, tribuner sekalian, maka fahamlah kita bahwa begitu juga seharusnya kita bersikap kepada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab instruksi hidup yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup, bagaimana seharusnya seseorang itu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, pedoman apa yang harus dia pegang, nilai apa yang harus dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah datangnya Al-Quran agar manusia itu punya pedoman. Oleh karena itu, karena Al-Quran ini merupakan buku instruksi, karena Al-Quran ini merupakan buku pedoman, maka sikap kita kepada Al-Quran itu harus benar. Jadi Al-Quran itu jangan hanya dijadikan sebagai pajangan. Al-Quran itu jangan sampai hanya berhenti sebagai alat ataupun hanya sebagai sesuatu yang diperlombakan di dalam musabaqah tilawatil Quran. Bukan itu salah, tetapi kalau Al-Quran hanya berfungsi sampai di musabaqah tilawatil Quran, hanya kita letakkan sebagai sebuah pajangan agar orang tahu kita muslim, nah ini bukanlah sesungguhnya tujuan daripada diturunkan Al-Quran itu. Oleh karena itu, para tribuner sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersikap kepada Al-Quran agar Al-Quran itu berfungsi dalam kehidupan kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama itu menyebut bahwa seharusnya seorang muslim itu punya sikap minimal 4. Ya, 4 sikap inilah yang memang harus dimiliki seorang muslim kepada Al-Quran, di mana tidak boleh ada orang Islam sebenarnya yang tidak bersikap dengan sikap yang seperti ini, agar Al-Quran itu betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupannya sehari-hari.
Nah, ada 4 sikap yang harus kita punya. Yang pertama, para tribuner sekalian, Al-Quran itu mesti dijadikan sebagai buku bacaan sesuai dengan namanya Al-Quran. Sebagaimana sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Quran itu diambil dari kalimat qara'a atau qira'ah, yaitu artinya adalah bacaan. Jadi Al-Quran itu maknanya adalah al-makru, yaitu sesuatu yang dibaca. Nah, makna daripada sikap ini adalah 2. Yang pertama, gak boleh ada orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau bisa dan memang seharusnya seorang muslim itu mesti punya prinsip bahwa aib bagi kita seorang muslim kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, seharusnya kita itu punya prinsip bahwa nggak boleh loh ada orang Islam itu yang nggak bisa baca Al-Quran. Kalau kita malu sebagai manusia modern pada hari ini nggak bisa membaca huruf Latin atau membaca aksara A, B, C, D, E, F, G, seharusnya sebagai seorang muslim pun kita mesti punya rasa malu yang besar kalau kita nggak bisa membaca Al-Quran. Nah, dan walaupun kadang-kadang, mohon maaf ini, mungkin sebahagian kita sudah berumur, kadang muncul rasa gengsi untuk belajar Al-Quran. Ya, walaupun kita nggak bisa baca Al-Quran, tapi karena mungkin sebahagian kita umurnya sudah mulai lanjut, kadang-kadang kita gengsi untuk mempelajari Al-Quran, membaca alif bata dari awal, membaca Iqra dari awal. Tapi sebenarnya ini nggak apa-apa, karena memang dalam Islam itu konsepnya belajar itu tanpa batas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukankah begitu? Tuntutlah ilmu itu, carilah ilmu itu, belajarlah kamu mulai dari buayan, ayunan sampai ke liang lahat. Karena bahkan orang yang sudah dalam kondisi sakaratul maut sekalipun tetap disuruh oleh Nabi agar kita yang hidup ini laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan dia, bacakan dia, ajarkan orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mau meninggal saja itu kita mesti mengajarkannya kalimat la ilaha illallah, membantu dia untuk bisa mengucapkan itu. Terus apa gengsinya kita sebagai orang yang masih hidup, masih sehat untuk tidak mempelajari Al-Quran? Nah, nggak apa-apa walaupun mungkin umur sudah mulai senja, tapi tidak apa-apa. Karena meski punya prinsip seorang muslim itu aib bagi kita kalau kita nggak bisa baca Al-Quran. Kemudian yang dimaksud juga dengan membaca Al-Quran itu adalah jangan sampai kita ini sudah bisa baca Al-Quran, tapi malah Al-Qurannya nggak dibuka-buka. Jangan pula Al-Quran itu cuma dipajang-pajang di lemari saja. Kita ambil dari lemari, kalau berdebu kita lap Al-Qurannya, kemudian kita buka dan kita baca. Nah, karena Al-Quran ini, Masya Allah jemaah sekalian, dari sisi pahala saja, ini Al-Qurannya sebenarnya merupakan sumber pahala yang tidak terbatas. Di mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dan tentunya statusnya sahih, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Kalian bacalah Al-Quran itu, kata Rasulullah, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan mencari para sahabat-sahabatnya untuk diberikan syafaat kepada mereka. Pertanyaannya, siapa itu ashabul Quran? Para sahabat-sahabat Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan mengatakan bahwa di antara sifat ashabul Quran atau sahabat-sahabat Al-Quran itu adalah mereka yang daiman atau orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaannya. Nah, jadi para tribuner sekalian, jangan sampai kita tidak rajin membaca Al-Quran, padahal Allah sudah menganugerahkan kita kemampuan untuk membaca Al-Quran. Ditambah lagi pahala Quran itu, Masya Allah. Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis di mana wahwa asdaqul qailin, dan Rasulullah merupakan orang yang ucapan itu shadiq, jujur dan benar. Di mana kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu, kata Rasulullah, falahu bihi hasanah wal hasanatu ka'ashri amsalihha, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan kebaikan itu digandakan oleh Allah menjadi 10 kali pahala lebih besar.
Wala aqulu alif lam mim harfun. Lalu kata Nabi SAW, yang kumaksud dengan satu huruf itu bukan alif lam mim, bukan itu. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Artinya, apabila seseorang membuka Al-Quran lalu membaca alif lam mim, artinya kalau kita kalkulasi lah secara matematika, dia sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Terus apa alasan kita jarang membaca Al-Quran? Baik, itu sikap pertama yang benar, yang seharusnya kita terapkan kepada Al-Quran. Para tribuner sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk pada bagaimana seharusnya sikap kita kepada Al-Quran yang nomor 2. Nah, jika tadi yang pertama kita seharusnya rajin membaca Al-Quran, yang kedua adalah hifzul Quran, menghafal Al-Quran. Orang bertanya, Ustadz, apakah menghafal Quran itu wajib? Nah, pada dasarnya menghafal Al-Quran 30 juz, ya, tanpa membaca, dihafal di luar kepala, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, mesti ada dalam suatu zaman dan di sebuah daerah orang muslim yang menghafal Al-Quran. Maka yang tidak ikut menghafal Al-Quran 30 juz, maka dia tidak berdosa. Betul. Ya, tetapi apa iya kita orang muslim tapi nggak punya hafalan walaupun sedikit? Ya minimal juz 30 lah. Kalaupun nggak bisa, 30 juz. Para tribuner sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun memang kata para ulama fikih, minimal ya seorang muslim itu hafal surah Al-Fatihah, karena memang surah Al-Fatihah itulah yang merupakan rukun di dalam sholat. Nah, seperti itu. Tapi ya masa kita orang Islam hafalnya cuma surah Al-Fatihah? Ya nggak salah, tapi bukan itu yang ideal. Ya minimal kalau kata orang, ya kita kalau sholat itu ayatnya bisa ganti-ganti lah. Kalau hari ini kita baca Qul huwallahu ahad, atau nanti setelah subuh kita baca Qul huwallahu ahad, ya nanti kita salat zuhurnya bisa nanti surahnya mungkin kita membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, nanti kita salat yang lain lagi kita bisa switch atau bisa ganti kepada surah yang lain, wasyamsi waduhaha misalnya. Atau kita bisa ganti kepada surah yang lain, ya kepada misalnya surah Wat-Tin waz-Zaitun, surah At-Tin. Paling tidaklah seperti itu. Karena bagaimanapun hifzul Quran, membaca Al-Quran, ini merupakan khasais ummat al-Muhammadiyah, yaitu merupakan kekhususan ciri khas umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu generasi di luar kaum muslimin yang mampu menghafal Al-Quran dan punya keinginan besar, punya atensi besar untuk menghafal Al-Quran selain pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kebanggaan kita. Ya, ini kebanggaan kita. Jadi mestilah ada upaya untuk menambah hafalan-hafalan Al-Quran kita, ya, dan mesti tertarik, excited, senang dengan hafalan-hafalan Quran tersebut. Ya. Para tribuner sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sikap yang kedua kepada Al-Quran, yang mana seharusnya kita punya sikap yang seperti itu. Nah, ada orang mengatakan, Ustadz, saya susah menghafal Quran karena saya nggak paham maknanya. Nah, jadi ada orang menyangka susahnya menghafal ayat-ayat Quran itu karena kita nggak paham maknanya. Siapa bilang? Berapa banyak orang, konteksnya kita anggaplah orang di Sumatera Utara misalnya, dengan berbagai macam sukunya. Berapa banyak orang yang misalnya orang Jawa, tapi dia hafal lagu-lagu Batak. Nah, padahal dia sendiri nggak bisa bahasa Batak dan mungkin dia nggak paham dengan lagu yang dia nyanyikan. Berapa banyak misalnya orang Batak, orang Mandailing, orang Melayu, tapi fasih bernyanyi lagu Jawa. Padahal dia nggak ngerti lagu apa itu yang dia nyanyikan itu. Lah kok bisa? Pertanyaannya bukan kenapa bisa. Pertanyaannya kenapa hal yang sama tidak kita jadikan alasan yang mana seharusnya kita bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya, kenapa orang bisa menyanyikan dan menghafal lagu-lagu yang mana lagu itu bukan berasal dari bahasa yang dia tuturkan sehari-hari? Kenapa di Al-Quran itu dijadikan alasan? Jawabannya sederhana. Karena kita sebenarnya harus jujur dari dalam hati. Kita itu cinta sekali dengan lagu-lagu itu, tapi kurang cinta dengan Al-Quran. Jadi ini masalah mahabbah sebenarnya. Rasa cinta kita kepada Al-Quran.
semakin minim rasa cinta itu, maka akan semakin sulit untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu. Maka cintailah Al-Quran, ya, karena cinta kepada Al-Quran dan upaya sungguh-sungguh untuk menghafalnya, walaupun tidak lengkap 30 juz, ini merupakan ciri-ciri ashabul Quran, para sahabat Al-Quran, yang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat lewat jalur Al-Quran itu sendiri. Baik, para tribuner sekalian, para pemirsa Mutiara Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk pada sikap ketiga yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Sikap ketiga yang seharusnya kita punya kepada Al-Quran itu, setelah tadi kita membacanya, yang kedua kita menghafalnya, yang ketiga adalah mentadabbur Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran? Yang dimaksud dengan tadabbur itu adalah upaya untuk memahami sebenarnya apa pesan yang ada di balik ayat-ayat yang kita baca itu. Ya. Karena sebenarnya Al-Quran itu pada dasarnya dia diturunkan, fungsi utamanya kan bukan untuk dibaca. Memang membaca itu merupakan konsekuensi dari turunnya Al-Quran. Tetapi fungsi ataupun tujuan utama adalah di mana Al-Quran itu karena dia merupakan kalam Allah. Allah berkomunikasi kepada kita makhluknya lewat kalamnya, yaitu Al-Quran. Jadi sebagaimana kita itu berkata-kata, berbicara dengan orang, tujuannya apa coba? Supaya informasi yang kita ingin orang tahu itu nyampai. Supaya berita yang kita ingin orang tahu itu diketahui orang. Nah, jadi Al-Quran itu dia merupakan kalam Allah. Allah berkata-kata, berkomunikasi kepada makhluknya lewat Al-Quran itu. Tujuannya apa? Ya supaya pesannya Allah itu nyampai kepada kita. Dan tidak ada cara lain untuk memahami pesan Al-Quran itu kecuali harus lewat tadabbur. Kalau bahasa kita mudahnya ya ngaji. Ngaji dalam arti bukan cuma membaca, tapi dikaji. Nah, jadi ngaji itu kan dari kata kaji. Apa makna kaji? Kaji itu adalah suatu proses untuk menangkap makna yang terdapat di balik sebuah teks. Informasi apa yang dikandung di dalam surah ini, di dalam ayat ini. Apa pesan yang bisa kita ambil? Nah, oleh karena itu, seorang muslim itu mesti mewajibkan dirinya sendiri untuk mempelajari Al-Quran itu, duduk baik itu di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, atau kalau untuk masyarakat umum, hadirlah di majelis ta'lim. Hadir. Kita semua ini orang sibuk, tribuner sekalian. Ada yang kerja, ada yang jualan, ada yang di pabrik, ada yang pagi pergi, malam berangkat pulang. Semua kita orang sibuk, tapi jangan jadikan kesibukan itu sebagai alasan dan dalil bahwa kita nggak perlu duduk ngaji di majelis ta'lim. Itu jangan jadi alasan. Karena kita diberi waktu seumur hidup kita untuk duduk mempelajari Al-Quran. Dan kita nggak menggunakan satu pun waktu kita untuk duduk, untuk minimal menangkap pesan Al-Quran itu. Ini ironi. Sebagai seorang muslim ini merupakan ironi, tribuner sekalian. Oleh karena itu duduklah di majelis-majelis ta'lim. Tujuannya apa, Ustaz? Bukankah kita bisa baca Quran saja kemudian dia terjemahnya? Nggak cukup. Karena terjemah Al-Quran itu hanya mengartikan kata ke kata, tapi tidak menjelaskan informasi apa yang dikandung dari kalimat-kalimat yang tersusun dalam Al-Quran itu. Maka mesti duduk di majelis ta'lim. Mesti duduk di kajian-kajian tafsir Al-Quran. Supaya kita tidak hanya membaca, tapi kita menangkap pesannya. Karena orang yang hanya membaca Al-Quran dan hanya menghafal Quran dan berhenti sampai di situ dia, tanpa tadabbur Al-Quran, apa hal buruk yang bisa terjadi? Sangat berpotensi besar orang yang hanya membaca dan menghafal Al-Quran namun tidak mengkaji dan mentadabburinya, menabrak apa yang dia baca. Jadi sangat berpotensi besar terjadi tabrakan dan ketidaksesuaian antara apa yang dia baca dan apa yang dia amalkan. Dalam bahasa lain, bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari, akibat kita nggak ngaji, nggak tadabbur Al-Quran, kita walaupun rajin baca Quran, tapi realitanya kita menginjak-nginjak pesan yang ada dalam Al-Quran itu. Nah, kita ambil contoh yang agak sedikit ekstrim misalnya ya, para tribuner sekalian.
Hari-hari mungkin di antara ayat yang mungkin sering kita baca itu adalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Allah lah tempat bergantung segala makhluk. Dia tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan dari seorang ibu, dan tidak ada satupun di alam semesta ini yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat kedua ada kata atau ada kalimat Allahus samad, Allah tempat bergantung. Nah, arti tempat bergantung adalah tidak boleh seorang muslim menggantungkan hidupnya, menggantungkan matinya, sehat dan sakitnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggantungkan harapnya, tidak boleh berdoa dan minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sesuatu yang hanya Allah memungkinkan untuk mewujudkannya. Tapi lihatlah, kita bicara misalnya tradisi khurafat, tahayul di masyarakat, masih banyak sekali. Kita ambil contoh misalnya ada orang mau pesta, anaknya mau pesta misalnya. Orang kan kalau mau pesta nikah itu kan yang paling takut dia kalau turun hujan, karena dia takut nanti tamu hadirin undangan nggak bisa datang. Coba Anda lihat, perhatikan sampai sekarang ya, walaupun dunia sudah modern, orang mungkin tingkat pendidikannya sudah mulai tinggi, tapi ada juga orang sampai sekarang supaya hujan nggak turun masih percaya juga bahwa harus ambil lidi, cucuk cabai sama bawang dipacakkan di belakang rumah supaya nggak turun hujan. Ditanya sama dia, bang, kenapa abang cucukkan cabai sama bawang tadi pakai lidi di belakang tenda tadi, untuk apa? Itu kan cabai sama bawang itu kan panas, jadi biar hari ini panas gak turun hujan. Ini khurafat jamaah sekalian. Manalah pula ada hubungannya tidak turun hujan dengan cabai dan bawang. Dan cabai bawang itu bukan panas, itu pedas dan pedar, nggak ada hubungannya sama panas. Jadi ini merupakan khurafat. Padahal harusnya kita kalau takut hujan turun, maka kita minta kepada Allah, tahajudlah, ya, kemudian kita sholat hajat, kemudian bersedekah dengan niat agar Allah mengabulkan doa kita agar hari pesta kita itu lancar, orang-orang bisa datang tanpa hambatan. Nah, ini contoh bagaimana akhirnya ayat Quran itu hanya sebagai pemanis kata, tidak sebagai sesuatu yang kita jadikan tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam beberapa kondisi, kita lihat di budaya masyarakat kita, sebagian kita, ada orang biar tak turun hujan, maaf cakapnya itu, melemparkan celana ke atas seng. Tujuannya apa coba? Supaya hujan nggak turun. Ini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan dialah yang menurunkan Al-Quran. Ya, yunazzilu minas sama'i ma'an tutahhirukum bih. Allah turunkan dari langit itu adalah air agar kalian menggunakannya sebagai alat taharah atau bersuci. Allah yang turunkan hujan. Dan kita belajar dalam ilmu tauhid di mana salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur turunnya hujan itu adalah para malaikat. Ya, para malaikat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manalah mungkin malaikat akhirnya tidak jadi menurunkan hujan setelah dia memproses bagaimana air itu menguap, kemudian dikumpulkan dia di atas langit, ditiup oleh angin sehingga membentuk awan yang besar karena masanya sudah sangat berat turun menjadi hujan. Ini kan semua kerjaan daripada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manalah mungkin malaikat nggak jadi turunkan hujan itu hanya gara-gara cabai, bawang dan celana yang kita lemparkan ke atas seng. Ini khurafat semua jamaah sekalian. Ya, dan itu nggak mau Al-Quran seperti itu. Nah, itu kenapa Al-Quran itu jangan hanya dijadikan sebagai bahan bacaan, bukan tidak berhenti hanya dijadikan sebagai sumber hafalan, tapi Al-Quran harus dikaji dan ditadabburi. Nah, terakhir, para tribuner sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Mutiara Islam yang saya banggakan, Al-Quran pada akhirnya setelah kita baca, setelah kita hafal, dan setelah Al-Quran itu kita kaji dan tadabburi, kita masuk pada fase yang terakhir, yaitu tanfidhul Quran. Kita terapkanlah Al-Quran itu. Mulai dari skala kecil, dari kehidupan kita pribadi, menuju ke skala yang menengah, itu dalam kehidupan keluarga kita, sampai ke skala yang besar, di mana Al-Quran menjadi nilai yang kita pegang sebagai kehidupan kita dalam berbangsa dan bertanah air. Insya Allah, apabila Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
apalagi dalam kondisi lebih luas, di mana Al-Quran dijadikan sebagai nilai, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagaimana bangsa dan negara ini dikelola jamaah sekalian, agar sumber daya alamnya terjaga, sumber daya manusianya semakin meningkat levelnya. Insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang kata Al-Quran sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang bagus, aman, damai, tentram, maju, dan penduduknya diampuni Allah dosanya, karena penduduknya itu menjadikan Al-Quran sebagai sumber pedoman dan nilai dalam menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah para tribuner sekalian yang saya muliakan dan dibanggakan semuanya. Mudah-mudahan kajian tadi ini mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk saya yang menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan dan dapat kembali bertemu di lain waktu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.